Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kebangsaan, selamat datang kembali di podcast Dialog Kebangsaan. Ruang singkat tapi padat membahas isu-isu kebangsaan dari berbagai sudut pandang bersama aku Dila, analis SDM Aparatur di BPSDM Hukum. Hari ini kita akan membahas topik yang berbeda nih dari minggu lalu, tapi pastinya tetap seru dan sering jadi perhatian banyak instansi, yaitu good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance. Karena nih ya, nggak bisa dipungkiri bahwa ada banyak contoh sukses yang bisa jadi inspirasi, tapi juga ada kegagalan yang bisa jadi pelajaran berharga. Sebelum membahas lebih jauh, aku mau kenalin dulu nih para narasumber kece dan luar biasa yang sudah hadir bersama kita hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Mbak Ivo. Selamat siang Mbak Ivo. Selamat siang Mbak Dila. Boleh perkenalan dulu Mbak Ivo dengan pendengar kita? Halo semuanya, aku Ivo Putri Mulyana, jabatan analis kekayaan intelektual dari Kanwil Lampung. Oke, Mbak Ivo dari Kanwil Lampung ya. Kita beralih ke narasumber kedua. Halo Mbak Ririn. Mbak Dila. Mbak Ririn sehat ya? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan dulu Mbak Ririn dengan para pendengar kita? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ririn Prisnawati. Formasi aku pemeriksa desain industri dan ditempatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, Mbak Ririn dari DJKI ya Mbak, kalau singkatannya? Iya benar. Oke, kita ke narasumber selanjutnya yang paling beda sendiri ya, yang paling ganteng. Ada Mas Jonathan. Halo Mas Jonathan. Halo Mbak. Oke, aku panggil Mas Jo aja ya biar lebih keren gitu ya. Iya Mbak, boleh Mbak. Oke, silakan Mas Jo perkenalan dengan para pendengar kita. Baik Mbak, izin memperkenalkan diri, nama Jonathan Ronaldo, untuk jabatan perancang peraturan perundang-undangan penempatan di Kanwil Lampung Mbak. Oke, Mas Jo juga dari Kanwil Lampung sama dengan Mbak Ivo. Terakhir seperti narasumber kita yang paling muda ya, Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Halo Kak. Silakan perkenalan Mbak Nabila. Iya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Putri Kinanti. Saya jabatannya pemeriksa desain industri di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, Mbak Nabila juga dari DJKI. Wah, seru banget ya. Lengkap sudah perkenalan dari para narasumber kita hari ini. Ada Mbak Ivo, Mbak Ririn, Mas Jo, dan Mbak Nabila. Semua datang dari latar belakang yang berbeda, tapi pastinya punya pengalaman dan cerita masing-masing. Nah, Sobat Kebangsaan, sesuai dengan tema kita hari ini, good practice dan bad practice dalam mewujudkan smart governance, kita bakal mulai dulu nih dari yang positif, yaitu good practice. Karena biasanya keberhasilan suatu instansi dalam menerapkan smart governance itu punya kunci-kunci tertentu yang bisa banget jadi inspirasi buat instansi lain. Jadi aku pengen dengar langsung dari para narasumber di instansi masing-masing, praktik baik apa sih yang bisa dibilang berhasil dan apa kira-kira kunci utamanya. Kita mulai dulu dari Mbak Ivo. Boleh sharing ke kita semua Mbak? Silakan. Baik Mbak Dila, terima kasih. Salah satu contoh good practice di Kanwil Lampung itu adalah perencanaan aplikasi yang menjadi pusat data digital potensi kekayaan intelektual komunal di seluruh kabupaten dan kota di Lampung, yaitu Sakila atau Sistem Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung. Nah, Sakila adalah jembatan yang menghubungkan kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung dengan pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat untuk bersama-sama mendata dan menjaga warisan budaya kita. Nah, kunci dari keberhasilan pengembangan Sakila ini antara lain yang pertama itu Sakila berhasil karena adanya sinergi yang kuat antara Kanwil Lampung dengan pemerintah daerah dan komunitas masyarakat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan kondisi di lapangan. Nah, yang kedua itu desain dari aplikasi Sakila ini dibuat ramah pengguna sehingga petugas di lapangan dapat dengan mudah mengikut data kekayaan intelektual komunal. Nah, yang ketiga itu kunci keberhasilannya adalah selain menyediakan platform, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung juga gencar melakukan edukasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual komunal. Jadi, aplikasi Sakila ini membuktikan bahwa teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk melestarikan budaya. Begitu, Mbak. Oke, wah menarik banget ya insight dari Mbak Ivo tentang Sakila yang merepresentasikan smart governance mulai dari kolaboratif, partisipatif, pastinya berbasis teknologi dan inovasi, serta yang paling penting edukasi publik untuk pemberdayaan masyarakat ya Mbak Ivo. Oh, Mbak.
Oke. Nah, Sobat Kebangsaan, kalau tadi kita dengar dari Lampung, sekarang aku mau ajak kita semua dengar cerita dari sisi lain, karena setiap instansi pasti punya gaya dan pendekatannya sendiri dalam mewujudkan smart governance. Aku mau ke Mbak Ririn nih. Kalau di DJKI sendiri, ada nggak sih Mbak praktik baik yang bisa dibanggakan? Dan menurut Mbak Ririn, apa yang bikin praktik itu berhasil dijalankan? Silakan Mbak Ririn. Oke, terima kasih Mbak Dila. Jadi untuk di DJKI mungkin hal yang bisa saya banggakan adalah perubahan pelayanan dari yang awalnya manual, yakni dari pemohon harus datang ke loket, baik itu ke unit pusat maupun ke kantor wilayah, menjadi pelayanan yang sepenuhnya digital. Jadi nggak ada lagi tuh Mbak Dila, pemohon harus membawa berkas paten yang sampai ribuan lembar ke kantor pusat. Mereka cukup perlu menyiapkan file dokumen dan mengunggahnya ke akun mereka. Pemohon pun juga tidak perlu kebingungan untuk jumlah biaya yang harus dibayarkan, karena pada setiap permohonan maka secara otomatis akan muncul nominal yang harus mereka bayarkan. Hal ini pun juga memperjelas ya transparansi bagi pemohon terhadap pelayanan yang mereka inginkan. Kemudian meskipun dilatar belakangi dengan adanya COVID-19 pada saat itu, tapi terbukti perubahan pelayanan ini sangat membantu masyarakat dalam melakukan pendaftaran permohonan ataupun pelayanan KI lainnya. Dan sistem ini pun juga berkelanjutan dan berkembang. Contohnya saat ini pelaporan pelanggaran KI atau kekayaan intelektual itu pun juga sudah dapat dilakukan secara digital melalui website DJKI. Jadi dari contoh yang saya sebutkan tadi, dapat kita lihat komitmen DJKI dalam membangun sistem perlindungan kekayaan intelektual yang tangguh dan juga responsif bagi masyarakat. Nah, untuk menularkan ke unit lain adalah dengan menunjukkan nih bagaimana hasil nyatanya, misalkan dari efisiensi, transparansi, dan juga kepuasan masyarakat, sehingga unit lain mungkin dapat termotivasi. Kemudian bersama-sama dapat melakukan pendampingan atau replikasi sistem juga, dan penguatan regulasi agar adopsi lebih cepat dan bertumbuh. Sekian Mbak Dila. Iya, setuju banget Mbak Ririn. Terima kasih Mbak Ririn atas sharingnya. Jadi walaupun awalnya sebagai bentuk respon terhadap wabah COVID-19, tapi pada akhirnya bersifat berkelanjutan dan memiliki pengaruh yang cukup besar, baik bagi masyarakat maupun DJKI itu sendiri ya Mbak Ririn ya. Jadi kalau kita simpulkan dari dua narasumber tadi, good practice smart governance bisa berhasil karena ada kolaborasi dan tentu saja inovasi yang tepat sasaran. Tapi Sobat Kebangsaan, selain cerita sukses, kita juga perlu belajar nih dari hal-hal yang belum berhasil, karena dari situlah kita bisa tahu apa yang harus dihindari. Nah, sekarang aku mau ajak ngobrol Mas Jo nih. Menurut pengalaman atau pengamatannya Mas Jo, apa sih yang biasanya jadi penyebab kegagalan atau bad practice dalam penerapan smart governance di instansi? Silakan Mas Jo. Baik, terima kasih Mbak Dila. Mungkin untuk di Kanwil Lampung, contoh bad governance yang terjadi adalah saat ini terlalu banyak aplikasi atau website, baik untuk pegawai ataupun layanan yang kita gunakan saat ini tidak ada sinergi secara langsung. Jadi kita sebagai ASN dan masyarakat harus menggunakan banyak aplikasi berbeda untuk mengakses layanan. Sebagai contoh ada Aku Online, ada GGIP, ada Simpek, ada e-harmonisasi, hingga aplikasi pengaduan lainnya. Jadi tidak ada integrasi satu pintu yang baik untuk agar kita bisa single sign on aja. Untuk dampaknya yang pertama pasti kita kehabisan waktu karena kita harus pindah-pindah banyak aplikasi Mbak ya. Yang kedua data yang kita punya sulit untuk digabung atau disatukan. Jadi ada kesulitan dalam pengambilan setiap keputusan yang kita punya. Untuk masyarakat juga, masyarakat jadi bingung karena setiap layanan itu platformnya berbeda-beda. Nah, dari hal itu dia menyebabkan digitalisasi dilakukan secara sektoral tanpa peta jalan integrasi. Lalu kurang koordinasi antar unit dalam pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir yang tadi sih Mbak, tidak ada single sign-on atau portal terpadu untuk menggabungkan semua layanan. Dari kondisi saat ini justru menunjukkan perlunya sinergi dan integrasi digital agar semua aplikasi dan website yang kita gunakan bisa diakses dalam satu ekosistem yang baik, Mbak. Terima kasih. Oke, setuju Mas Jo. Noted untuk kalimatnya terakhir ya. Ternyata memang banyak faktor yang bisa bikin penerapan smart governance jadi nggak maksimal. Salah satunya kurang integrasi dan koordinasi. Nah, biar makin lengkap, aku pengen dengar juga dari sudut pandang Mbak Nabila. Apalagi sih penyebab lain dari bad practice dalam mewujudkan smart governance Mbak Nabila? Dan kira-kira
langkah apa yang bisa dilakukan supaya hal itu tidak terulang lagi di masa depan? Silakan Mbak Nabila. Oke. Jadi untuk di DJKI sendiri juga kurang lebih sama sih Kak, kayak apa yang Kak Jo sampaikan tadi. Masih terlalu banyak aplikasi yang digunakan untuk mengakses layanan pemerintah. Contohnya kayak ketika masyarakat ingin mengajukan satu jenis permohonan, mereka tuh harus registrasi di satu aplikasi. Terus kalau ada layanan lain, mereka harus bikin akun lagi di aplikasi yang berbeda. Kondisi ini tentunya kurang efisien karena masyarakat jadi cukup kesusahan dengan proses administrasi yang berulang ini. Selain harus mengingat banyak username dan password, mereka juga perlu memahami tampilan atau cara kerja setiap aplikasi yang kadang berbeda-beda. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu adalah kemudahan. Cukup satu pintu atau satu akun saja yang bisa untuk mengakses berbagai layanan ini. Dengan begitu, proses pelayanan bisa jadi lebih cepat, praktis, dan tidak membingungkan. Jadi integrasi antar aplikasi dan sistem seharusnya menjadi prioritas agar masyarakat bisa merasakan manfaat yang gampang secara nyata. Oke, terima kasih banyak Mbak Nabila atas pandangannya. Dapat kita simpulkan ya Sobat Kebangsaan dari dua narasumber kita yang terakhir bahwa faktor penghambat smart governance adalah kurangnya integrasi dan belum berorientasi penuh pada kemudahan pengguna. Terima kasih untuk semua narasumber kita hari ini, Mbak Ivo, Mbak Ririn, Mas Jo, dan Mbak Nabila. Dari obrolan singkat ini kita bisa belajar bahwa dalam mewujudkan smart governance selalu ada dua sisi, yaitu good practice yang bisa jadi inspirasi dan bad practice yang seharusnya jadi pelajaran. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi, inovasi, edukasi publik, dan bagaimana praktik baik itu bisa ditularkan ke unit lain. Sementara kegagalan biasanya muncul karena kurangnya integrasi, koordinasi, dan kesatuan sistem digital. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa dicegah dengan evaluasi, kolaborasi multi pihak, inovasi berkelanjutan, dan replika praktik baik. Semoga diskusi hari ini bisa membuka wawasan Sobat Kebangsaan semua bahwa smart governance bukan hanya soal teknologi, tapi tentang bagaimana kita bisa menghadirkan pemerintahan yang benar-benar cerdas, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Saya Dila, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat berkarya untuk bangsa. Salam bangga, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.